saya mulai dari cerita Bhante Anuruddha. Bhante Anuruddha, beliau adalah salah satu murid unggul Sang Buddha. Beliau terlahir di keluarga kaya dan memiliki seorang kakak yang bernama Mahanama. Awalnya Mahanama ini yang ingin menjadi biku. Kemudian berdiskusi dengan Bhante Anuruddha, ketika itu Anuruddha belum biku ya, berdiskusi dengan saudara Anuruddha. Dan ceritanya cukup panjang, akhirnya Anuruddha sendiri yang ingin menjadi biku. Nah, karena di keluarga itu hanya ada 2 laki-laki, kakaknya mengalah. Ya, dan Bhante Anuruddha ini akhirnya menjadi biku, belajar dengan Sang Buddha, dan menjadi biku yang sangat-sangat sukses pelatihannya. Beliau mencapai tingkat anagami pada awalnya. Baru nanti kita akan ceritakan bagaimana Bhante Anuruddha itu mencapai tingkat arahat. Nah, sebelum masuk ke cerita Bapak Ibu, sedikit pemahaman yang baik untuk Bapak Ibu ketahui. Hari ini kita akan bahas cukup banyak mengenai kesucian, ya. Dan sekarang kita mulai dari Bhante Anuruddha ketika beliau anagami. Nah, anagami itu sendiri adalah kesucian tingkat ketiga. Jadi dalam ajaran Buddha, kesucian itu ada 4 tingkat. Yang pertama adalah Sotapanna, yang kedua adalah Sakadagami, yang ketiga adalah Anagami, yang keempat adalah Arahat. Sotapanna artinya pemasuk arus, Sakadagami artinya ia yang kembali sekali lagi, Anagami artinya yang tidak kembali. Bapak Ibu Saudara, nah 4 tingkat kesucian ini sesungguhnya adalah tingkatan-tingkatan yang diberitahu oleh Sang Buddha kepada para murid-murid beliau, sudah seberapa berkurangnya kotoran batin kita. Ya. Jadi teringat saya dulu di Mendut sebelum pandemi, sebelum saya ke Thailand, karena saya baru kembali dari Thailand sebenarnya, baru pulang sekitar 5 bulan, ya. Jadi dulu hampir 4 tahun di Bangkok. Ketika sebelum berangkat ke Thailand, saya ingat waktu itu Indonesia masih ramai. Di Wihara Mendut itu saya pernah didatangi seorang seorang perumah tangga dari Meksiko. Ya, walaupun memang di Mendut itu setiap malam banyak sekali turis. Ketika para samanera biku chanting, kadang para turis itu duduk di belakang. Dan tidak jarang setelah selesai chanting, selesai meditasi, para perumah tangga, para turis senang bertanya dhamma. Satu ketika saya pernah ditanyai dhamma oleh seorang Meksiko, dan dia bertanya, "Sir, what is the aim of Buddhism?" Ya, jadi dia panggil saya Bapak ya, Bapak, apa tujuan utama ajaran Buddha? Nah, saya pikir ini baik saya ceritakan di Bali ya, karena tidak jarang Bapak Ibu ketemu bule. Jadi kalau tiba-tiba ditanyakan, "Sir, ma'am, what is the aim of Buddhism?" Bapak Ibu tahu jawaban yang bagus, sederhana untuk mereka. Dan waktu itu saya menjawab kepada ibu dari Meksiko ini, the aim of Buddhism is actually, jadi tujuan utama ajaran Buddha sesungguhnya adalah berkurangnya kemarahan, berlatih untuk mengurangi kemarahan, hingga lenyapnya kemarahan. Berlatih untuk mengurangi keserakahan, hingga lenyapnya keserakahan, dan berlatih mengurangi ego, hingga lenyapnya ego. Nah, kita sederhanakan lagi. Jadi tujuan praktik dhamma adalah mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan, dan mengurangi ego atau kebodohan batin. Nah, jadi ini adalah 3 dasar ajaran Sang Buddha. Jadi ketika kita membahas dhamma di bagian manapun, tujuan utamanya adalah berusaha untuk mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Nah, sekarang kita pagi ini, kita mendengar bahwa kesucian itu dibagi menjadi 4. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Sesungguhnya, ini juga adalah standar-standar yang dibuat oleh Sang Buddha, agar kita paham sudah seberapa jauh kemarahan, keserakahan, dan ego kita berkurang. Nah, nanti sepanjang pembahasan ini, Bapak Ibu akan lebih memahami apa yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara, satu ketika
Bante Anuruddha, yang mana beliau sudah mencapai tingkat ketiga dalam kesucian, yaitu tingkat anagami. Beliau mendatangi Bante Sariputta. Nah, kalau di Rupang di Wihara Buddha Sakyamuni, saya tidak tahu karena tidak terlihat di layar ya. Kalau di sebelah kanan Sang Buddha ada seorang biku di sana sedang beranjali, itu Bante Sariputta. Ya. Kalau tidak ada, nanti silakan cari di wihara yang lain. Atau Bapak Ibu bisa cek Google ya, tulis Dharmasala Wihara. Sering ada dua biku di kiri dan kanannya. Sebelah kanan Sang Buddha adalah Bhante Sariputta. Beliau dikenal sebagai murid Sang Buddha yang paling bijaksana, yang kebijaksanaannya hanya satu tingkat di bawah Sang Buddha. Kemudian sebelah kiri ada Bhante Moggallana. Bhante Moggallana itu yang terkenal paling sakti di antara seluruh murid Sang Buddha. Juga sama, kesaktian beliau hanya satu tingkat di bawah Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, Bhante Anuruddha mendatangi Bhante Sariputta untuk bertanya dhamma. Jadi kalau Bapak Ibu berdiskusi dhamma, ternyata itu juga sudah dilakukan sejak zaman Sang Buddha oleh para biku. Nah, kemudian Bhante Anuruddha mendatangi Bhante Sariputta kemudian bertanya demikian. Bhante, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa Bhante? Saya yang dapat melihat seluruh isi alam semesta seperti halnya di telapak tanganku, dan ketika aku melihat telapak tanganku seperti melihat seluruh isi alam semesta. Tapi kenapa Bhante? Saya belum bisa mencapai arahat. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi Bhante Anuruddha terkenal sebagai biku yang kemampuan mata dewanya itu terunggul dari seluruh murid Sang Buddha. Jadi mata dewa itu salah satunya adalah bisa melihat seluruh isi alam semesta, planet dan bintang-bintang dari tempat yang jauh misalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian Bhante Anuruddha lanjut lagi bertanya. Oh Bhante Sariputta, mengapa Bhante? Saya memiliki kemampuan. Kapanpun saya mau, saya dapat masuk ke dalam jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kapanpun saya mau, saya dapat keluar dari jana keempat. Nah ini artinya adalah beliau sudah mencapai tingkat meditasi yang sangat tinggi. Dan juga dengan kontrol yang luar biasa baik, kapanpun beliau ingin masuk ke dalam tingkat samadhi itu, beliau bisa. Kapanpun beliau akan keluar dari tingkat samadhi itu, beliau juga bisa. Tapi mengapa Bhante? Mengapa saya belum mencapai arahat? Kemudian pertanyaan terakhir. Oh Bhante, saya Bhante dapat mempertahankan satikpatthana hadir setiap waktunya pada diriku. Namun kenapa Bhante? Saya belum bisa mencapai arahat. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian Bhante Sariputta memberi nasihat yang sangat luar biasa. Beliau menjawab demikian. Oh Auso, jadi Auso itu adalah cara panggil biku senior ke biku junior yang artinya lebih kurang adalah sahabat. Ya. Auso, ketika engkau mengatakan, oh Bhante, aku dapat melihat seluruh isi alam semesta seperti halnya melihat telapak tanganku sendiri, dan aku dapat melihat seluruh isi alam semesta seperti halnya melihat telapak tangan. Itu Auso, itu adalah kesombongan. Oh Auso Anuruddha, ketika engkau mengatakan, oh saya Bhante dapat masuk, kapanpun saya mau, saya bisa masuk ke dalam jana keempat. Dan kapanpun saya mau, saya dapat keluar dari jana keempat. Itu Auso adalah kesombongan. Kemudian beliau melanjutkan, Auso, ketika engkau mengatakan bahwa saya Bhante dapat mempertahankan satipatthana hadir pada diriku setiap waktunya. Itu Auso adalah kesombongan. Kesombongan itulah yang menjadi hambatan, menjadi penghalang engkau tidak dapat menembus kesucian arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar cukup banyak informasi dari kisah ini ya. Bahkan seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami, yang mana kalau Bapak Ibu pahami, anagami itu sangat luar biasa. Seorang anagami itu kemarahannya sudah lenyap.
Jadi kalau Bapak Ibu bertemu seorang anagami, Bapak Ibu apain pun ya, bahkan di dalam suta dikatakan misalkan digergaji pun tangannya ya, ataupun di bagaimanapun, seorang anagami itu tidak akan marah. Kemudian seorang anagami juga sudah tidak memiliki nafsu ragawi. Jadi ini adalah tingkatan yang sangat luar biasa tinggi. Coba Bapak Ibu bayangkan seberapa sulitnya seseorang untuk tidak marah. Dan itu tidak marahnya seorang anagami atau seorang anagami yang tidak memiliki kemarahan berbeda dengan seseorang yang jarang marah atau berbeda dengan seseorang yang pintar menahan marah. Karena menahan marah beda dengan tidak ada kemarahan di dalam batin, ya. Kalau menahan marah barangkali Bapak Ibu masih bisa. Sudah marah sebenarnya tapi ditahan sehingga Bapak Ibu kelihatan sabar, dan itu pun adalah latihan yang baik ya. Menahan marah pun adalah latihan yang baik. Latihan yang lebih baik lagi adalah bisa meredakan kemarahan itu. Dan tingkat yang jauh lebih baik lagi seperti halnya seorang anagami, tidak ada lagi kemarahan di dalam batinnya. Namun Bapak Ibu Saudara, walaupun sudah tidak ada kemarahan di dalam batin beliau, ternyata masih ada ego atau kesombongan. Jadi itu informasi untuk kita juga bahwa ternyata ego atau kesombongan itu sulit ditaklukkan ya, bahkan bagi seorang anagami. Kemudian Bante Anuruddha mendengar nasihat itu, beliau dengarkan dengan sangat baik, beliau ambil, beliau renungkan, kemudian beliau masuk ke hutan untuk berlatih dan merenungkan apa yang sudah diungkapkan oleh Bante Sariputta. Nah, setelah mendengar nasihat itu, setelah beberapa waktu beliau mencapai arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sangat baik ya. Jadi kita juga belajar bahwa bahkan seorang anagami itu perlu mendapatkan nasihat dari biku yang lebih bijaksana agar mereka latihannya bisa lebih maju. Dan akhirnya Bante Anuruddha mencapai arahat. Seseorang yang telah mencapai arahat, tugasnya sudah selesai. Tidak ada lagi pelatihan yang perlu dilakukan. Karena pencapaian arahat itu adalah pencapaian nibbana. Dan Sang Buddha sendiri adalah seorang arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu sering mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato. Betul ya? Jadi arahato artinya arahat. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan kisah mengenai Bante Anuruddha yang berjuang mencapai arahat, kita kembali pada topik kita ya, bagaimana agar kehidupan tak terlewati sia-sia. Untuk seorang perumah tangga, seorang putujana, ya, setelah seseorang belajar Buddha Dharma, maka pencapaian yang paling berharga, pencapaian awal yang sangat berharga adalah Bapak Ibu berjuang mencapai kesucian tingkat pertama atau kesucian Sotapanna. Kenapa? Karena seseorang yang telah mencapai Sotapanna, maka dia tidak akan terlahir lagi di alam menderita. Dan bahkan dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, ini saya bacakan sedikit ya. Ini adalah syair yang saya kutip dari Anguttara Nikaya, tidak saya ubah agar Bapak Ibu bisa mendengar bagaimana Sang Buddha menjelaskan tentang kualitas seorang Sotapanna. Tetapi ia belum berhasil membebaskan dirinya dari hawa nafsu. Ia telah terbebas dari kelahiran kembali sebagai makhluk neraka, hantu, binatang, dan asura. Ia dipastikan menjadi arahat setelah mengalami kelahiran kembali maksimum 7 kali. Nah, nanti akan saya baca sekali lagi agar Bapak Ibu paham, tapi saya jelaskan. Tetapi ia belum berhasil membebaskan dirinya dari hawa nafsu. Artinya seorang Sotapanna masih ada hawa nafsu. Oleh karena itu, di dalam kisah-kisah Dhamma, tidak jarang juga seorang Sotapanna masih memiliki istri atau memiliki suami. Karena memang seorang Sotapanna masih ada hawa nafsu. Nah, kapan hawa nafsu itu lenyap? Hawa nafsu itu lenyap ketika seseorang mencapai anagami, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, kemudian ia telah terbebas dari kelahiran kembali sebagai makhluk neraka, hantu, binatang, dan asura. Nah, ini adalah hadiah atau pencapaian yang sangat besar ya bagi kita yang seorang putujana yang belum mencapai kesucian, yang harus masih banyak mengarungi samsara, lahir dan mati. Tapi begitu seseorang mencapai Sotapanna, maka
sudah tenanglah hidupnya, sudah tidak ada lagi alam menderita bagi dirinya. Jadi alam neraka tertutup, alam hantu tertutup, alam binatang tertutup, alam asura tertutup. Siapa yang menutup, Bante? Nanti saya jelaskan di belakangnya. Ya, apa yang saya maksud dengan alam neraka tertutup, alam hantu tertutup, alam binatang tertutup, alam asura tertutup. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ia dipastikan menjadi arahat setelah mengalami kelahiran kembali maksimum 7 kali. Oleh karena itu kita bisa belajar bahwa mencapai sotapana itu ya sama artinya dengan mencapai nibbana yang masih tertunda. Betul ya Bapak Ibu? Karena dikatakan oleh Sang Buddha, ia dipastikan menjadi arahat setelah mengalami kelahiran kembali maksimum 7 kali. Nah ini adalah syair Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Sekarang kita sudah sama-sama mengetahui betapa pentingnya seseorang itu berjuang mencapai tingkat sotapana. Setidaknya awalnya adalah tingkat sotapana, terutama bagi seorang perumah tangga. Ya, karena seorang sotapana itu sering dicapai oleh perumah tangga di zaman Sang Buddha, walaupun mereka masih memiliki suami, istri, dan anak-anak. Bahkan banyak dari mereka itu masih bekerja. Nah, jadi bekerja, berdagang, dan yang lainnya, namun mereka dapat mencapai tingkat sotapana. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjuang, syarat-syarat apa saja, usaha-usaha apa saja, agar seseorang itu mengarah pada pencapaian sotapana. Dan itu sangat penting sekali. Bapak, Ibu, Saudara, cara untuk kita berjuang mencapai tingkat kesucian pertama, yang pertama adalah dengan Bapak Ibu Saudara mendengarkan dhamma. Jadi rajin mendengarkan dhamma adalah usaha yang paling awal. Loh, kenapa mendengarkan dhamma, Bante? Karena coba Bapak Ibu renungkan, mendengarkan dharma itu adalah cara awal untuk pencapaian kesucian. Bahkan arti kata sotapana adalah pemasuk arus, yang masuk ke dalam arus dhamma. Dan bagaimana kita masuk ke dalam arus dhamma? Tentu dengan mendengarkan dhamma. Kalau tidak kita dengarkan, kita bahkan tidak tahu siapa itu Pangeran Siddhartha, siapa itu Samana Gautama, bagaimana kisah Pangeran Siddhartha, bagaimana perjuangan Samana Gautama ketika masih bodhisatta, bagaimana perjuangan Sang Buddha setelah mencapai Buddha, apa saja yang beliau ajarkan, Dhammacakkappavattana Sutta, Anattalakkhana Sutta, itu semua bisa kita ketahui dari mendengarkan dhamma. Bahkan satu kisah yang luar biasa adalah kisah mengenai Bante Sariputta. Dulu beliau belum menjadi murid Sang Buddha. Beliau adalah seorang pertapa yang awalnya mengikuti ajaran Sanjaya. Bagaimana ajaran pertapa Sanjaya? Ajaran pertapa Sanjaya disebut pertapa geliat belut. Ya. Kenapa disebut geliat belut? Karena pertapa Sanjaya ini sangat unik. Kalau Bapak Ibu datang meminta nasihat kepada pertapa Sanjaya, Bapak Ibu tanya, oh pertapa, apakah neraka ada? Maka Sanjaya ini akan menjawab begini, kalau Bapak atau kalau Ibu berpikir neraka itu ada, maka saya akan menjawab neraka itu ada. Kalau Bapak atau Ibu berpikir neraka itu tidak ada, maka saya akan menjawab neraka itu tidak ada. Itu jawabannya. Nah, itulah Sanjaya ya. Oleh karena itu dikenal dengan pertapa geliat belut. Namun, Bante Sariputta yang cukup lama mengikuti beliau, akhirnya juga pergi dari beliau, berpikir bahwa apa yang dia ajarkan itu bukanlah jalan untuk mencapai pembebasan. Nah, ketika Bante Sariputta mengembara, beliau bahkan berpisah dengan Bante Moggallana, karena mereka membuat kesepakatan kita jalan berpisah saja, karena mereka itu best friend ya, teman sangat baik. Kita jalan berpisah saja, dan bagi siapa yang duluan menemukan guru yang baik, kita akan cepat-cepat saling memberitahu. Satu ketika Bante Sariputta bertemu Bante Asaji di pertengahan jalan. Nah, kemudian dia melihat begitu anggun seorang biku ini. Dia juga tidak kenal siapa biku ini. Tapi melihat biku ini jalan, kemudian melihat cara body language dari biku ini, semuanya sangat anggun. Itu membuat
Sariputta yang saat itu belum menjadi murid Sang Buddha, jadi sebenarnya baik saya panggil sebagai Samana Sariputta, ya, belum menjadi biku pada saat itu. Samana Sariputta ini menjadi terkagum-kagum, kemudian mendekati Bante Asaji dan bertanya, "Oh biku, bolehkah saya bertanya apa yang Anda ajarkan atau siapakah guru Anda?" Nah, itu pertanyaannya lebih kurang seperti itu. Kemudian Bante Asaji kemudian mengungkapkan bahwa saya adalah murid Samana Gautama, ya, murid di bawah beliau. Kemudian Bante Sariputta meminta, ajarkanlah sedikit apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Kemudian Bante Asaji menjelaskan, sedikit saja, satu kalimat saja bahkan. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiahnya memiliki kemunculan. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiahnya memiliki kepadaman. Nah, satu kalimat seperti ini, Bante Sariputta mencapai Sotapanna. Jadi bahkan kita bisa melihat Bante Sotapanna dulu mencapai Sotapanna dari mendengarkan Dhamma. Jadi usaha pertama yang Bapak Ibu perlu praktekkan adalah mendengarkan Dhamma. Usaha yang kedua Bapak Ibu adalah mengembangkan sadha atau keyakinan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, ya, belum tentu kita bisa menerima apa yang diajarkan sang guru. Ya. Oleh karena itu, keyakinan yang kuat itu penting sekali. Ini mirip dengan ketika Bapak Ibu masih sekolah dulu, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kalau ada guru yang kita sukai, guru yang kita hargai, guru yang kita hormati, apapun yang guru itu ajarkan, kita dengarkan dengan sangat baik. Oleh karena itu, itulah bagaimana keyakinan itu membantu kita belajar Dhamma. Namun, keyakinan dalam ajaran Sang Buddha itu bukan keyakinan yang membuta. Ya. Jadi keyakinan dalam Dhamma itu adalah keyakinan yang lahir setelah kita mendengarkan Dhamma dengan baik, kita renungkan, kita diskusikan, dan apabila itu adalah perenungan itu membawa pada kesimpulan yang baik, itu meningkatkan keyakinan kita. Jadi keyakinan dalam ajaran Buddha adalah keyakinan yang berlandaskan kebijaksanaan. Nah, usaha yang pertama mendengarkan Dhamma, usaha yang kedua adalah meningkatkan keyakinan. Usaha ketiga Bapak Ibu adalah mempraktekkan sila. Ya. Dan usaha yang keempat adalah mempraktekkan berdana. Tapi berdana ini perlu diingat. Berdana ini artinya praktek berbuat baik, ya. Praktek berbuat baik itu tidak hanya uang, ya. Juga termasuk ketika kita mengeluarkan tenaga, misalkan memberikan tenaga untuk membantu wihara, ya. Misalkan para panitia wihara, kemudian Romo Ramani mempersiapkan program acara, mempersiapkan puja bakti. Nah, ini juga baik saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa misalkan hari ini Bapak Ibu punya kesempatan belajar Dhamma, coba lihat sekelilingnya. Bapak Ibu bisa melihat itu asana yang tersusun rapi, ya, walaupun belum ada yang masih ada yang kosong. Nah, itu disusun oleh para panitia sebelum Bapak Ibu datang, ya. Para panitia harus menyusun tempat duduk, menyusun kamera, kemudian mempersiapkan acara, moderator harus menghafal beberapa runtutan acara. Itu semua adalah berdana. Berdana tenaga, berdana waktu. Nah, juga memberi nasihat yang baik adalah berdana. Bahkan mengajarkan Dhamma kepada mereka yang membutuhkan juga adalah praktek berdana. Jadi 4 praktek ini Bapak Ibu, mendengarkan Dhamma, mengembangkan keyakinan, mempraktekkan sila, dan mempraktekkan dana, ini adalah usaha awal agar kita bisa lanjut ke proses selanjutnya dalam pencapaian Sotapanna. Sekarang ada satu hal yang sangat baik akan saya ceritakan. Kenapa? Kenapa seseorang ketika mencapai Sotapanna, alam menderita itu tertutup bagi dirinya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Alam neraka tertutup, alam binatang tertutup, alam hantu tertutup, alam asura tertutup. Jadi apabila Bapak Ibu mencapai Sotapanna, Bapak Ibu tidak akan terlahir di alam-alam itu. Kenapa demikian? Nah, ini perenungan yang sangat baik.
Bapak, Ibu, Saudara, seseorang bisa lahir di alam binatang karena dia mengembangkan sifat-sifat alam binatang. Seseorang dapat terlahir di alam hantu atau alam peta karena ia mengembangkan atau terkembang dalam dirinya sifat-sifat dari alam hantu atau alam peta. Dan juga sama, seseorang dapat terlahir di alam neraka karena berkembang karakter-karakter alam neraka. Bagaimana maksudnya? Nah, coba kita lihat. Bagaimana sifat di alam binatang? Sifat di alam binatang itu mereka memiliki karakter yang besar makan yang kecil. Jadi di alam binatang itu alam yang sangat buas. Jadi kalau binatang yang lebih besar, pokoknya dia melihat binatang yang lebih kecil, langsung dia makan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat dokumentasi-dokumentasi ikan di laut, itu terlihat jelas sekali. Ikan besar makan ikan kecil. Ikan kecil makan ikan yang lebih kecil lagi. Seperti itulah proses hidup di alam binatang. Nah, terkadang ada manusia-manusia yang mengembangkan sifat alam binatang itu. Bagaimana? Setiap kali dia melihat orang yang lebih lemah, pasti dia makan, ya. Melihat orang yang lebih lemah akan dia tindas. Bahkan mungkin sudah dia kembangkan sejak dia sekolah. Ketika sekolah melihat temannya yang lebih kecil, dia bully begitu. Nanti sudah besar, misalkan dia berdagang, setiap ada pedagang yang lebih kecil, langsung dia makan. Dan bahkan orang seperti itu bisa menjadi penipu yang memakan orang-orang yang lebih bodoh dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, seseorang mengembangkan sifat ini, yang besar makan yang kecil, itu adalah salah satu sifat alam binatang. Kemudian apalagi sifat alam binatang? Alam binatang ini memiliki nafsu yang sangat tinggi. Kemudian sifat keras kepala. Ya, alam binatang ini memiliki sifat yang sangat keras kepala misalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu renungkan pelan-pelan ketika seseorang mendengarkan dhamma, mempraktikkan sila, meningkatkan keyakinan, mempraktikkan kebaikan hati, metta karuna mudita. Sifat-sifat alam binatang ini pelan-pelan hilang pada diri kita. Ya. Saya yakin mereka yang senang hadir di wihara, senang mengikuti pelajaran dhamma, sifat-sifat buruk ini pelan-pelan berkurang, bahkan hilang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang yang lebih lemah, orang yang lebih kurang, Bapak Ibu bukan ingin memakan dia lagi, tapi Bapak Ibu malahan ingin menolong dia. Betul ya? Setelah belajar dhamma, melihat orang yang lebih kurang, melihat orang yang lebih lemah, kita malahan tergerak untuk membantu dirinya. Ya, ini adalah salah satu contoh sifat alam binatang sudah hilang dari diri kita. Nah, bagaimana sifat alam hantu? Hantu memiliki dua sifat yang dominan. Yang pertama, mereka yang terlahir di alam peta atau alam hantu karena tidak mau berbuat baik. Sehingga sepanjang dia menjadi manusia, dia menggunakan sangat banyak karma baik. Jadi terlahir sebagai manusia dan mempertahankan hidup manusia itu menggunakan banyak karma baik. Dan sepanjang hidupnya dia tidak mau berbuat baik. Ada orang yang tidak mau berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu ajak dia, ayo ke wihara. Saya enggak ke wihara, kamu saja. Mungkin kita berpikir, oh mungkin dia tidak begitu spiritual orangnya. Enggak apa-apa. Minggu depan kita ajak lagi. Ayo kita ikut ini, berbuat baik di panti asuhan gitu. Kalau kamu ada rezeki lebih, kamu bisa dana untuk anak panti asuhan. Kalau kamu belum ada uang lebih ya, kamu bisa ini ikut saja nanti bantu menghibur anak-anak panti asuhan. Apa jawaban dia? Enggak, saya enggak ikut, kamu saja. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak merasa berbuat baik itu penting. Sehingga dia lupa, dia tidak ada timbunan karma baik yang baru. Sebagai manusia dia hanya menikmati timbunan karma baik lampau. Setelah waktu yang lama, timbunan karma baik lampau itu habis. Nah, itu yang membuat seseorang terlahir di alam peta atau alam hantu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak jarang mendengar mereka yang terlahir di alam peta itu kelaparan, tidak mendapatkan pakaian terkadang, hidup dalam keadaan kedinginan. Itu adalah sifat-sifat mereka yang kekurangan, ya. Karena kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan tempat tinggal, dan yang lainnya.
Nah, itu karakter alam hantu. Yang pertama adalah mereka sering tidak mau berbuat baik. Dan yang kedua, mereka yang terlahir di alam peta memiliki kemelekatan yang sangat kuat. Ya, bahkan tidak jarang seseorang terlalu sayang dengan rumah pertamanya. Itu rumah yang dia perjuangkan sendiri, dia beli dengan sangat susah payah ya. Kemudian dia tinggal dari umur 20-an sampai menjadi kakek-kakek. Ditambah lagi dengan tidak mau berbuat baik, setelah meninggal dia lahir di alam hantu, alam peta, dan masih tinggal di rumah itu karena penuh kemelekatannya. Jadi itu juga yang menyebabkan ada yang namanya hantu yang menggentayangi rumah. Ya. Jangan-jangan itu adalah pemilik rumah itu sendiri, saking cinta dengan rumahnya. Nah, alam hantu memiliki dua sifat, tidak mau berbuat baik. Ini bukan hanya dua sifat ini ya, tapi dua sifat ini yang paling dominan. Yang pertama adalah mereka enggan berbuat baik, yang kedua mereka sangat melekat pada apa yang dimiliki. Nah, di sini kita belajar berdana. Tadi saya ajak Bapak Ibu belajar berdana, berbuat baik. Dan belajar berdana ini untuk mengurangi sifat enggan berbuat baik dan juga mengurangi kemelekatan. Karena ketika Bapak Ibu berdana, apapun yang Bapak Ibu berikan, di sana muncul kesadaran bahwa atau bisa kita munculkan satu dhamma yang baik, apapun yang saya miliki, apapun yang kita miliki di kehidupan ini, satu hari bisa berubah karena hidup ini anicca. Bahkan tubuh yang kuat ini, tubuh yang masih cantik ganteng ini, satu hari bisa menua. Nah, di situ berkurangnya kemelekatan kita. Ini adalah usaha kita mengurangi sifat-sifat yang bisa mengkondisikan kita terlahir di alam hantu. Terakhir, alam neraka. Kalau alam neraka saya yakin ya, mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang punya sifat alam neraka. Alam neraka di sini itu adalah mereka yang sangat kejam. Kalau kita baca nonton berita, apakah berita lokal atau berita nasional, kadang ada berita mereka yang membunuh 10 orang, membunuh 15 orang, atau pembunuh serial killer ya, dia sudah membunuh tidak terlacak. Kemudian ketika tertangkap polisi, terkumpul ternyata dia sudah membunuh 40-an orang dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah mengembangkan karakter bengis, karakter kejam. Mereka-mereka akan terlahir di alam neraka. Bapak Ibu Saudara, coba kita flashback ya, kita renungkan kembali yang kita pelajari hari ini. Kalau seseorang berlatih mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego, meningkatkan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, senang mendengarkan Dhamma, mempraktekkan sila, mempraktekkan berdana, maka sifat-sifat yang ada di alam binatang, alam hantu, alam neraka itu hilang pada diri kita. Itu yang tadi saya maksud, ketika seseorang mencapai kesucian tingkat pertama, alam-alam itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena kondisinya sudah tidak ada. Sifat-sifat di alam itu sudah tidak ada. Jadi kesadaran kita tidak bisa lagi tertarik atau terkondisi pada alam-alam itu. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal terakhir yang akan saya sampaikan, tidak terlalu panjang ya. Setelah itu kita masuk ke tanya jawab, karena porsi dhamma saya itu lebih kurang 40 menit. Namun 3 bagian terakhir ini sangat penting untuk kita pahami. Sang Buddha menjelaskan ini adalah 3 samyojana. 3 samyojana itu adalah 3 belenggu yang menjadikan seseorang sulit mencapai sotapanna. Jadi hari ini saya benar-benar memberikan semua ke Bapak Ibu. Bagaimana berusaha mencapai sotapanna dan apa belenggu-belenggunya. Tapi saya tidak mengklaim ya, oh Bapak ini sudah sotapanna, Ibu ini sudah sotapanna. Tidak, itu adalah tugas Bapak Ibu sendiri untuk mencapainya. Dan barangkali ya, Bapak Ibu dengan baik melatih semua ini, satu ketika Bapak Ibu akan mencapai keadaan sotapanna. Nah, dan itu memang harus menjadi cita-cita semua umat Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi umat Buddha, ditanya apa tujuannya, apa cita-citanya, Bapak Ibu jawab, ya cita-cita saya untuk mencapai kesucian. Nah, itu adalah bahasa dhamma. Tapi mungkin kalau kita cerita ke orang lain yang dia bukan umat Buddha, kalau kita katakan oh tujuannya mencapai kesucian ya, barangkali dia bisa iritasi mendengar kata-kata itu, kita bisa ubah. Kita cerita ke mereka, oh tujuan dan cita-cita saya dalam menjadi umat Buddha adalah
dalam rangka mengurangi hingga lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Karena kesucian sendiri itu ya berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Bapak, Ibu, Saudara, ini 3 belenggu. Ini adalah bulir dhamma terakhir dalam sesi hari ini. Ada 3 belenggu yang menjadikan seseorang sulit mencapai sotapanna. Yang pertama adalah memiliki pandangan salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang dia yakin bahwa kita bisa menjadi suci karena ritual, karena upacara, upacara bentuk apa saja, ya, apakah dengan persembahan, apakah dengan direndam di dalam sungai, apakah dengan memuja sebentuk batu atau pohon, atau apapun, ataukah ada dewa yang membantu. Namun, kita renungkan baik-baik bahwa kita tidak bisa menjadi suci hanya dari ritual dan upacara. Seseorang menjadi suci karena praktek, karena perjuangan, meningkatkan kebijaksanaan, mengurangi kotoran batin. Saya berikan satu simulasi ya yang sangat baik. Setelah ini Bapak Ibu akan setuju apa yang saya maksud. Coba Bapak Ibu renungkan, bisa tidak Bapak Ibu bayar seseorang, katakanlah 50 juta. Kemudian Bapak Ibu bilang ke dia, Pak, atau siapapun dia, ini saya bayar 50 juta, tolong saya dibacakan doa, atau saya dibacakan mantra, atau saya dibuatkan upacara, agar kemarahan saya lenyap. Bisa Bapak Ibu? Sampai hari ini saya belum mendengar ada yang bisa. Ya. Bayar 50 juta, kita buat ritual upacara, kemudian tiba-tiba kemarahan kita lenyap. Lenyap begitu saja. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu datang ke seorang biku, Bante, tolong saya dibacain parita, Bante, supaya kemarahan saya hilang. Juga enggak ada parita yang bisa saya bacakan, setelah dibacakan Bapak Ibu kemarahannya hilang. Tapi kemarahan kita hanya bisa berkurang. Ya. Kalau kita mau mempraktekkan metta, karuna, mudita, upekha, mau belajar mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, dan bermeditasi. Dengan upaya-upaya itu ditambah dengan praktik sila dan praktik dana, dari waktu ke waktu kemarahan kita berkurang. Saya yakin Bapak Ibu silakan renungkan. Coba renungkan Bapak Ibu yang sudah rajin datang ke wihara. Bapak Ibu yang hari ini dengan Bapak Ibu yang 5 tahun yang lalu, apakah mengalami kemajuan? Saya yakin mengalami kemajuan. Saya yakin di antara yang datang ada yang dalam hati berpikir, iya ya, saya dengan diri saya yang 5 tahun yang lalu, kemarahan saya sudah berkurang. Saya yang dengan diri saya yang 3 tahun yang lalu, kemarahan saya sudah berkurang. Dulu, kalau saya dicela sedikit saja, saya sudah marah. Dulu, kalau saya dinasehati atau dikritik, saya sudah kesal. Sekarang sudah berkurang. Dicela, saya bisa menerima. Dikritik, saya bisa mendengar, kemudian saya renungkan. Itu adalah perkembangan Bapak Ibu, dan itu tidak didapatkan dari ritual dan upacara apapun, tapi itu didapatkan dari praktek dhamma. Belenggu yang pertama, pemahaman salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Bahasa Pali ini disebut sila bata paramasa. Belenggu yang kedua adalah wicikicah, keragu-raguan. Nah, ini karena ragu apakah Sang Buddha benar-benar mencapai kesempurnaan atau tidak. Apakah Sang Buddha benar-benar mencapai arahat atau tidak, begitu. Nah, keragu-raguan ini hanya bisa hilang kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan dhamma. Ya, Bapak Ibu rajin mendengarkan dhamma pelan-pelan, para biku, para romo ramani ataupun upasaka yang baik, mereka menjelaskan kualitas-kualitas dari Sang Buddha. Dan setelah Bapak Ibu sering mendengarkan ajaran Sang Buddha, kalau kita sudah melihat guru Buddha ini mengajar dengan sangat luar biasa, muncul dan timbul keyakinan yang berdasarkan dari pemahaman, berdasarkan dari kebijaksanaan. Nah, memahami ajaran Sang Buddha secara spesifik, memahami kama wipaka, memahami punarbawa atau kelahiran kembali, memahami baik dan buruk, memahami 4 kebenaran mulia, ini adalah cara melenyapkan keraguan-raguan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah
Sakkaya Ditthi, ya, belenggu yang ketiga yang menjadikan seseorang sulit mencapai Sotapanna adalah Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi ini adalah pemahaman salah tentang aku, ya. Dan hari ini saya jelaskan bagaimana dua pemahaman salah tentang aku. Walaupun sesungguhnya bisa lebih dari ini, tapi dua ini yang paling gampang kita pahami. Yang pertama adalah mereka yang berpikir bahwa setelah hancurnya tubuh tidak ada lagi kehidupan. Ya, jadi setelah mati ya sudah nggak ada lagi. Habis sudah, tutup, the end gitu. Nah, orang yang berpikir seperti ini tidak akan mau menerima hukum karma. Karena bagi mereka setelah meninggal, mati, habis gitu. Dan orang yang seperti ini bisa, kalau mereka menjadi jahat, bisa menjadi sangat jahat ya. Kalau mereka menjadi jahat. Walaupun tidak juga semua orang berpaham seperti ini, lantas menjadi jahat. Tapi kalau mereka yang berpaham seperti ini, setelah hancurnya tubuh tidak ada lagi kehidupan, atau setelah kematian tidak ada lagi kehidupan, ya. Kalau mereka menjadi jahat, mereka bisa menjadi sangat jahat. Dan mereka yang memiliki keyakinan ini juga tidak bisa belajar dhamma. Karena mereka yakin setelah mati sudah habis semuanya. Ini adalah pemahaman salah tentang diri yang pertama. Pemahaman salah tentang diri yang kedua adalah sebaliknya. Berpikir bahwa ada satu hal yang kekal di dalam diri kita. Apa maksudnya satu hal yang kekal ya? Jadi satu hal yang kekal itu dalam bahasa Dhamma di zaman Sang Buddha disebut atta atau atman. Jadi mereka yakin setelah hancurnya tubuh, atau seseorang yakin setelah hancurnya tubuh atau setelah kematian, di dalam tubuh kita itu ada satu hal yang kekal, tidak pernah lenyap, tidak pernah mati, keluar dari tubuh kita, kemudian melanjutkan reinkarnasi. Tapi Sang Buddha menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada hal seperti itu. Ya. Kehidupan kita ini hanyalah kesadaran. Ketika kita mati di sini, kesadaran kita lenyap di sini, muncul lagi di tempat lain. Nah, untuk penjelasannya itu penjelasan sangat panjang ya, itu bisa jadi satu kelas SPD yang baru kalau saya jelaskan dengan lengkap. Namun saya jelaskan dengan sederhana. Ini adalah dua pandangan salah tentang diriku, tentang aku. Yang pertama adalah berpikir bahwa setelah hancurnya tubuh, lenyaplah sudah semuanya. Kekeliruan yang kedua adalah setelah ada satu hal yang kekal di dalam diri kita, ya, setelah kita mati, ya kekal inilah yang melanjutkan perjalanan. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Keduanya juga adalah pandangan salah tentang aku. Yang benar adalah diri ini adalah kesadaran yang terperangkap dalam permainan dari batin dan jasmani. Dan bahkan seluruh kesadaran-kesadaran ini adalah satu hal yang maya ya, digambarkan oleh Sang Buddha. Kehidupan ini sesungguhnya seperti halnya sebuah mimpi yang panjang. Yang hanya ketika kita mencapai kebudaan, seseorang mencapai nibbana, ia dikatakan menjadi sadar, menjadi terbangun, bahwa ternyata kehidupan ini hanyalah seperti sebuah mimpi yang panjang. Bapak Ibu Saudara, inilah 3 belenggu yang membuat seseorang sulit mencapai Sotapanna. Nah, sudah saya jelaskan, saya pikir Bapak Ibu paham 3 belenggu ini ya, dan ini membantu Bapak Ibu mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi.